Dados niki karangan terakhir sinten Imam Ghazali. Namanya kitab Minhajul Abidin. Kalau ini kitab terakhir karangan Imam Ghazali ketika beliau memutuskan uzlah. Jadi ini dikarang tengah alas. Sekarang kemudian alas. Uzlah soalnya barang kritis. Ngarang ini dua muncul nyisor malah karu-karuan malah tersotok. Ngeten kula terangno ya. Dalam teori ilmu kewalian ngeten. Ketika zaman itu wes rusak, sebenarnya rusak apa enggak ya teori zaman itu sama ya, mesti ada kebaikan ada apa keburukan. Nah kebaikan yang semu ini bareng keburukan yang hakiki. Itu terus ada ulama yang memutuskan apa uzlah karena kebaikannya itu semu. Misalnya bangunan masjid mewah, itu bangunan itu semu karena masjid yang mewah itu tidak ada jaminan baik. Karena baiknya masjid itu tergantung untuk iktikaf untuk ibadah. Sehingga masjid baik itu bisa menjadi baik kalau ternyata dipakai jamaah, dipakai iktikaf, dipakai hal-hal yang baik. Saya nanggut tren-trenan tok masjid desain-desainan apa tentu tidak bisa baik sendiri. Nah di sini ini fungsi bangunan itu nilainya masih nol, masih bergantung kebaikan sejati. Ini itu diisi iktikaf dan nambah jamaah. Nah, ketika masjid dengan bangunan semu itu rawan masalah, sementara ahlul ilmi yang lebih percaya teori tauhid fil qalbi. Oke, susah tuh sedikit cerita ilmiah. Ahlul ilmi itu lebih tertarik cerita tauhid fil qalbi. Pokoknya di jengkal manapun itu ya dunia Allah. Dan saya dimanapun bersama Allah, tidak terikat masjid, tidak terikat dengan pengajian, tidak terikat macam-macam. Sehingga orang-orang yang menyelamatkan mental tauhidnya ini kadang nganggap masjid itu problem. Daripada roh imam hasud semua diri ini baik, sing imami wong liya malah repot. Daripada kecoba ning masjid. Nah, terus enggak, itu ada cerita paling ekstrim seorang wali dia zuriyah Nabi itu hidupnya di dekat Masjid Haram. Itu ora tau jamaah Masjid Haram, lha ora tau waca. Itu dia tuh dalamnya asli sofa ya, dalamnya Nabi Sikop yang dalamnya Nabi sekarang jadi perpustakaan. Itu tidak pernah jumatan. Imam Ghazali ketika beliau masih muda dan beliau masih alim petualangan karena masih muda itu pintar betul. Ini semua orang tergila-gila sholat yang pinggir Masjid Haram berkejari ke alfi sholatin malah orang bisa tahu nama. Dan padahal dia alim. Dia alim terus akhirnya Imam Ghazali tidak kuat ditantang debat muhawarah tentang debat. Mbah pasti alasannya nopo. Jadi gue tidak tahu nama. Jamaah jono tuh. Musa itu model sesate tadi. Mungkin mawon sholat. Kalau tengah lima ini dia sholat di jamaah lain jadi makmum. Kalau tu bodoh kula jadi makmum, wah, terus Imam Ghazali dijawab, aku dewi ani ini luwih ibadah timbang makmum yang Masjid Haram, karena bahaya nyelametno atiku, nak kumpul ngomong ra jelas itu, malah kesusahan. Tinimbang aku jamaah yang Masjid Haram. Terus Imam Ghazali ku protes cara percaya deh, gak marem deh. Jika dia ngarang kitab ini termasuk faktor itu, dia ngarang. Yo nak uzlah itu yo ning dhuwur gunung sing kira-kira Jumatan lu dipanggil ra kruku. Dadi dene nak nang pinggire wak nonton perkara. Dadi awene ya kadang. Ora tetep percaya deh. Maksudnya nak niat uzlah iku aja nantang perkara, nak tetangga terus ra Jumatan kan kesane sini. Jadi Imam Ghazali ge solusi nak uzlah dhuwur gunung, yo ra krungu azan, ra krungu panggilan-panggilan sosial, sehingga dene uzlah iku pantas. Nah, ketika dia uzlah pantas itu soal pertanyaan, itu mau kayak cerita yang Jabal Ali bilang tadi, orang-orang soleh uzlah dhuwur gunung. Tapi ketika dia diberi ilmu, misalnya hafal Quran, hafal hadis, terus ini ngisaru karek markas agama ini. Ngene dinyak sing tukang ibadah, kowe enak-enak ibadah ning kene umat Kanjeng Nabi kok tinggal diulang gendo-gendo. Mikir akhirnya sing uzlah. Di satu sisi dia baik sama contoh dosa, tapi di sisi yang lain ngembara umat Kanjeng Nabi diulang gendo. Padane terjemah gegereng FM gak karuan. Lah padane terjemah gegereng FM gak karuan. Ngono tukang istihad. Islam kudu sugih, mesti perintah wong haji, wong sok haji mesti wong sugih. Nek ngono Islam ngongkon apa? Sugih. Nyen ora ragum. Dari sapa Islam kon kaji? Islam ngongkon ibadah. Iku bener. Nah wis sugih dikongkon kaji, nek kire kon sabar cangkemmu ora tau ngaji. Uang ora tau ngaji le goblok ora barbar. Ngene Islam iku ngongkon ibadah. Wa ma salatul jinna wal insa illa liya
Itu ora ono ning Quran wong manusa tak gawe kon kaji ora ono. Manusa tak gawe kon ibadah. Tak sing kere ibadah sabar. Nek urusan barang ora wajib. Malah nek ben kaji dosa. Mergo mesti tomak ngincer wari. Malah dosa. Jadi keliru misalnya orang ngambil kesimpulan wong Islam kon sugih, buktine dikongkon haji, dikongkon zakat. Padahal iso haji nak sugih. Itu keliru. Sing bener wong Islam kon ibadah. Lah ibadah ku nak sing alim ya mulang. Ya sing sugih ya ana kitab kaji barang. Sing larang ya napa? Ya sudah begitu. Umpama sing melarat kena kitab kaji bahaya betul. Islam ngawur tenan karo melarat dikon napa? Bahaya. Padha wong alim kon mulang. Sing goblok kon mulang ya bahaya. Kata mulang apa wong bodho mulang ini nyesatno. Lah sing bodho ya napa? Ngaji. Ya sudah begitu. Lah kalau wong-wong alim ke Islam yang bergumeng, nanti kejadiannya umat diajarkan oleh orang-orang sing gak ahlul ilm. Sehingga Islam sebagai orang alim itu dosa haram. Terus ada solusi, tapi nak jagungannya wong alim ke wong awam kan ya mesti ganjel. Terus Imam Ghazali jadi solusi, mau kumpul wong kedak mulang, kedak jamaah, ya sudah benda-benda gitu saja. Dan itu saat itu betul. Kalau ini oleh bapak, kalau teng sarang ya, kalau ketemu pas mulang baru pun, ya terkenal kalau nak mulang enak tapi nak ditamani ra enak terkenal. Mus masyhur, kalau mau tenan. Nah misalnya kalau ora mantel bebek tamu ya kurang ajar tenan. Wong kula niku wong alim, misalnya tamu misalnya terkenal Gus Pak dengan mandi paling banter ya. Ben haji je sebuah haji di mabrur. Haji mabrur ora satu, angger kowe ikhlas terus. Yo sing suka keben tambah napa? Sing keben sing kere keben suka kere sing suka ra sampai. Mana aneh wae. Jadi tamu ning kiai itu kacau. Napa? Kacau. Mana kalau tak tentang. Kecuali memang saya orang alim ditamoni ditakoi. Gus, bagian umum kok sudah sih Gus. Padahal nggak bingung pasti biro itu Gus tak tulis tak. Mata tanya semono kelas tenan. Tapi ra ngarah wong nganti mikir kok kode rasa. Rofaroen jadi mulu. Jadi kalau cerita nanti ketemu. Ini kalau tak cerita wali itu masalah Islam. Mulai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang hilang dari orang alim itu memang bangunan. Itu mulai dulu, itu bangunan itu memang nggak pernah benar. Tapi ya sampai kiasnya zaman saat ini. Pernah lama sekali Ka'bah dipaniatnya ini Abu Jahal termasuk Said Abbas, lama ini kan ini rumah no salah paham, rumah no tapi salah paham. Lama sekali Ka'bah diurus oleh paman-pamannya Nabi yang masih kafir, utamanya Said Sinten Abbas. Dan Abbas Abai Abdul bin Abbas termasuk Abu Jahal. Sehingga 13 tahun Nabi di Mekah itu tidak pernah sing-senengi menguasai Ka'bah. Kemudian jadi imam. Sekedar sholat di pinggir Ka'bah itu digrogi teletong supaya Nabi tidak sholat di pinggir Ka'bah. Jadi cerita kawak sekali rata-rata orang alim memang tersingkir dari masjid. Sehingga ketika Nabi itu bangga beriman. Ini rumah tenan. Nabi lucu. Nabi Sidin Ali bangga mergo jadi wong Wong mukmin itu orang yang mendiskusikan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ngerasa wujudnya karena diciptakan Allah, lahirnya karena diciptakan Allah. Untuk mati ya balik ning Allah. Dia dialek gitu terus. Aku duwe nyawa kersane Allah, iso mangan rezeki ke Allah, iso ambekan ya rezeki ke Allah. Dia per detik mendialekkan diri dengan Allah itu tidak terikat dengan masjid, tidak terikat dengan Ka'bah. Tapi kan ngono iku dadekno wong khayal fantasi, wong lamun secara fisik zaman itu orang sholat 5 waktu secara fisik sih dinali keluyal ni sikap itu cara ini gang Mekah keluyal kaji Nabi ya bodoh baturi untuk dinali Nabi bisa. Nah sementara Sayyid Abbas itu ngurusi Ka'bah termasuk ngemuli Ka'bah kiswah yang dikemulin. Terus karena haji itu ibadah yang sudah kawak sudah zaman dulu termasuk orang jahiliyah juga haji meskipun dengan cara jahiliyah ikut tiap cara saat ini sudut-sudut mau masuk Mekah itu disukani sumur-sumur supaya orang kalau sesuci dan apa sudah ada. Bolak-balik Sidin Ali mau beremang-remang kepengen gaya sumur rakyat sampean yang berkoke kiri. Sampai Nabi dihibur selin niatul mukmin khairun amalih niat itu apa dibang nopo? Makon itu. Dan terkenal hadis niatul mukmin khairun nopo? Amal. Itu dinasihati Sidin Ali meniat tak rakyat sam. Apa yang ngurus Ka'bah dari tua, ya rakyat sampean. Mereka tinggal saya tidak. Ya, ini rumah tenan. Ini ben sampean roh bedane wong alim ya ora wong alim.
Walhasil terus kan Sayyidina Ali dapat Said Abbas, lah ya leli itu kok bangga ketika Muhammad yang bangga nih. Nahnu naskil had. Kita itu wong sing nyirami, sing fasilitasi pengairane wong sing apik haji. Wa naksil Ka'bah. Kita itu sing makai Ka'bah. Soalnya walhasil mereka bangga. Ini rumah tapi si salah paham tenan. Nah salah paham fatal. Terutama kafir kamu. Sayyidina Ali dirakoni, aku bangga, mereka aku iman billah. Ka'bah nak terima Baitullah, Masjid Haram ya terima Baitullah. Aku itu urusan langsung be Allah, sing duwe Ka'bah sing napa? Masjid. Tapi urusan be Allah kan gak harus ngono. Tapi urusan be Ka'bah kan kita beri privat. Dulu lucunya ini sampean rumakno tenan. Dulu itu dipakai pembanding kontras antara pengurus Ka'bah dengan imam. Ini tiga ayat aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Dari pengiran layak tauna insyaallah. Mosok trimo ngurusi Ka'bah, trimo ngurusi wong haji, mbok badingno man amana billahi wal yaumil orang arah banding sing utama sing iman. Mergo dhisik pengurus Ka'bah mesti kafir. Paham ya? Pengurus Ka'bah mesti apa? Padahal ngurusi Ka'bah. Sementara Ali sing iman tapi ra pengurus Ka'bah. Iku dhisik tau dibandingno. Layak tahu nak insyaallah iku ora ngarah kembar. Amalane pentingnya asbabun nuzul. Umpama kita ora ro asbabun nuzul, ayat itu janggal sekali. Mosok pengurus Ka'bah dibandingno wong iman. Perbandingan yang kontras. Ya perbandingan sing apa? Kontras. Kalau balene aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Aja'altum ana ta bandingno sira kabeh siqayatal haji ing wong sing tukang fasilitasi pengairane wong haji. Wa imaratal masjidil haram sing tukang gawe bangunan masjid haram. Iku kaman amana billahi wal yaumil akhir. Wong sing iman billahi wal yaumil akhir. Ini dari pangeran ditutup layak tahu ora insyaallah. Bahkan yang akhir ayat sing dalam konteks itu disebut wong sing iman dan jihad itu tetap agama darajatan insyaallah luwih dhuwur derajat. Niki rumakno tenan iki. Nanti ini terkait Islam juga. Nanti sama akan tahu terkait Islam juga. Sudah begitu. Akhirnya Kanjeng Nabi 13 tahun. Niku dekat Ka'bah, ra iso nikmati salat tengkak. Niku ngono tenan. Tapi ilmu ini gak boleh terpotong-potong. Bahkan ahli hadis rata-rata meriwayatkan ketika Nabi badhe Mi'raj, niku namung sempat diubah Zam-Zam. Itu diambilkan air oleh sinten Jibril, hitosten nggone Adam Mas. Mbahnya itu fi baiti ummihani. Tenggene baiti sinten? Ummihani. Sehingga minal masjidil haram, minal masjidil aqsa itu rata-rata ahli hadis mengatakan itu tepatnya di rumahnya Ummi sinten? Berhubung Nabi ra iso nguasai Ka'bah, wong nabi ora kenal Ka'bah, kenal pangeran, terus Nabi malah ngendikan malah didurup bisa dipasno tau titik. Ju'ilat lanal ardu kulluhan apa? Masjid. Kabeh bumi itu napa? Ijar saiki salah ra ngono. Serati tono haram itu ju'ilat lanal ardu kulluhan apa? Masjid. Ya, saya iso nguasai masjid. Ada yang jadi hebat, menitan, sholat. Lupa tadi kita bener apa usul kita dah usah. Yang 2000 masjid yang malah kenapa? Masjid. Dan itu jawab Nabi betul. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjid. Bener sampean percaya kolaborasi, tapi sampean kok orang ngaji kula bener sampean kelas ngalim kula bener sampean. Maksudnya bener ora rapi sombong-sombongan. Ben nek sing dipaham salah dilurusno. Semenjak ngaji saya ini. Sehingga kata masjid di Quran itu jarang yang menunjuk maksudnya masjid bangunan. Tapi satu logika, satu keputusan akal terhadap pentingnya sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Bukan masjid dengan makna bangunan. Karena apa? Masjid dengan makna bangunan, ketika ayat itu turun di Mekah itu Nabi tidak sempat nikmati itu. Karena Nabi zaman 10 tahun di Mekah gak bisa nikmati Masjid Haram. Bahkan pengurus Masjid Haram dibandingkan secara kontras sampai kaman amana billah wal yaumil akhir. Paham ini ngono. Ini pernah ada satu cerita. Saya ini yang kitab paling laris di tafsir itu kan Jalalain, karangannya Imam Suyuti dan Imam Mahalli. Itu ditafsiri Imam Sawi. Dan saya di beberapa teks terjemah sudah merubah. Meskipun di Jakarta termasuk yang di Jogja juga merubah. Ayat di surat Jin wa annal masajida lillah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Itu trennya rata-rata. Itu kan wa annal masajida lan sak temne pira-pira masjid. Iku lillah kagungannya Allah.
Falatat mongko aja nyembah sira ma'awa sertane Allah ahadan ing wong siji. Tentu itu janggal kalau artinya masjid dengan makna fisik. Sesungguhnya masjid-masjid bangunan milik Allah. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Harusnya itu kan kalau kata-kata logika urutan dialek kan ada gitu. Masjid itu milik Allah. Maka jangan kasihkan orang lain. Masjid itu milik Allah. Maka kalau ibadah harus di masjid. Itu salah. Kata Imam Syafi'i itu salah kan. Yang benar adalah sajadayah sujud dan wamas juga. Dan dalam posisi master. Posisi apa? Master. Jika nanti fakta-faktanya kelihatan benar. Wa anal masajida lan tak temene kelayakan sujud. Wa anal masajida tak temene keharusan sujud. Iku lillah kagungane Allah. Makanya fakta-faktanya berhubung sujud mau kagungane Allah. Falatat ma'awa ya ada. Mulanya sujud nih wong liyane Allah. Ini tidak nunjuk bangunan. Buktinya terusannya Pak Tapre salah satu ma'awahi ahada. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Anda kan menunjuk bangunan kan masjid itu milik Allah. Melana aku sholat di masjid. Kan begitu. Paham ya? Nah kenapa ini saya utarakan di sini? Karena Nabi zaman yang Mekah itu tidak sempat nikmati masjid Haram. Dalam durasi waktu 13 tahun. Bahkan Nabi setelah di Medina itu baru tahun ke-8. Itu bisa menguasai masjid Haram. Lain di finali itu dendam. Gondeknya itu tahu kalah dari pengurus takmir Ka'bah. Mulanya pertama Fatu Mekah dia ini boleh juru kunci. Dia di Utsman bin Tofal tukang juru. Gondeknya mangkal tahu imannya dibandingnya dengan tukang kunci apa? Wah, kuliah itu juga kok. Wes saiki kowe ora pengurus masjid, pengurus aku. Ya pengeran iki seni. Wong ngempet kepengen sholat di Masjid Haram 13 tahun ditambah 8 tahun ya. 13 tahun ditambah 8 pinten lho. 21 tahun. Lu ape kaul nguasai malah ketika Sayyidina Ali berhasil njupuk kunci apa? Ka'bah. Malah turun ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ora iso li. Pengurus kunci Ka'bah tetap anak turune Bani Syaibah. Lane ning awal Ka'bah ana baju Bani Syaibah. Ora iso li. Jadi datang gremeng dene. Wong ngempet telak itu 21 tahun. Lah tapi satu gremeng pengeran. Pikano, dia gremeng apa? Lah itu lucunya Kanjeng Nabi, mestinya Kanjeng Nabi kan ketua takmir. Sayyidina Ali mestinya minimal wakil. Ini kok kuncinya dikeno. Dikano malih Utsman bin Tofal terus balik ke Medina. Wabe sahabat papan atas balik sampai. Jadi mulai riyen pengurus Ka'bah itu ora tau wong papan atas. Nganti sak niki. Lho ora saiki Sayyid Muhammad itu putune Kanjeng Nabi, wong alim alama, iku nak salat kok pojok. Ora imam masjid. Sayyid Alawi Sayyid Muhammad tidak nomai teng aslu Ka'bah, teng asli sofa kalau nanti kula cek. Mu boten pengurus Ka'bah. Di anak putune Kanjeng Nabi ora pengurus. Udah sing alim karo anak sing alim, sing alim maksudnya. Sing alim tersingkir sak dunia iki sing alim itu tersingkir. Amulane terus rata-rata keluargane Nabi gedhe wae iki lho cerita silsilah. Kumbahe tersingkir lho tak putu kok apa. Karena dia tersingkir kira kelar rono. Tersingkir sih. Bukan cerita sejarah. Nah kalau apa misalnya kita wong alim, terus ibadahnya terkait tempat, terikat tempat dan ruang dan waktu, malah loro. Wis ora iso nguasai Ka'bah, ora iso nguasai masjid, kowe ning omah mau ora dadi masjid, mau ugo kelon nek bojo malah loro. Mulane dari kajian itu juga geman omam dadi kuburan. Mulane sholat sunat itu ora sunat ning masjid, sunate teng omah. Kok ning masjid iku ngono iki. Misale bam wakaf tanah, dibeli anak putune ora pengurus takmir. Dibeli sing imami wong liya mlepuk bisa ngono ya kowe mangkal. Dadi jamaah ben ngempet napa? Mangkal. Kok kowe ngrasa luwe ngalim, imame ra becus mangkal, aku ngalim gak imam ngono. Pokoke repot kumpul wong napa? Lah akhirnya ana cerita wong nekat di Haram ku gak gelem Jumatan, tapi ku perkara dari Imam Ghazali ngono iku berlebih. Ya, naik niatullah so kita mereka. Kita kok jadi barang kritis lah. Wah, repot nane. Wong kula mawon mboten nate ngimami teng pondok kula mboten nate teng masjid juga timben nak. Mbon delengno pangeran di kula ngimami nak. Kula sering takoki imam, kesirine apa ora imam. Ora wong alim wis beksiri ora usah takon. Wong alim wis napa? Siri, ora usah takon. Gini loh, saya ini trauma sebenarnya. Ini sebagian alasan saya. Ini saya ini trauma.
sebagian kelompok tertentu yang ekstrim, entah itu karena makhraj tajwidnya, entah karena hukum fikihnya, entah karena hukum tertentu, mau tenan makmum sing ora sejen. Apalagi kelompok tertentu itu banyak saya menangi saya pernah jalan di Gunung situ, juga di beberapa tempat. Yang masjid kalau sholat ya makmum saja, itu ada kelompok nggak mau makmum, ya dia sholat sendiri. Alasannya dia tidak yakin imamnya apa sah. Jadi saya ini gentleman, saya ini orang alim, secara tawaduk saya tunjukkan kepada mereka bahwa imam siapa saja tidak problem. Sambil bahasa Indonesia, tak pikir. Untuk menunjukkan betapa tawaduk itu penting. Makanya saya ditanya orang-orang, kenapa jenengan wong alim gak tahu ngimami? Ya aku nak sekedar tahu ya tahu, tapi nganti saiki kula nang model kula dari ngimami. Tapi kula janji be santri-santri kula kapan-kapan nak mati tak ngimami. Kapan. Iku tak mulai subuh sik, bariku subuh maghrib, tapi kapan-kapan mbok kapan. Gini loh ya. Ini cerita dalam hukum fikih, ini cerita guyonan. Tapi nyata dalam dialek fikih. Jadi adzan jadi imam Abdul. Tapi ulama sepakat Abdul adzan. Abdul apa? Jadi statusnya muadzin, ini ada imam, ini dhuwur muadzin. Mereka imam ora ana dalile. Sing ana dalile muadzin iki wa man ahsanu qalam mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Padahal sing bengok-bengok hayalal falah itu kan muadzin. Jika ulama ijma' sepakat dalam banyak hal sepakat kalau azan itu afdalu minal imamah. Azan lebih afdal dibanding dadi napa? Imam. Nah ini cerita syarat-syarat diterangno. Biasanya sesuatu yang afdal itu kan dilakukan oleh orang yang afdal juga. Nyatanya Kanjeng Nabi jadi imam, sing azan terima Bilal wong kulit hitam. Berarti kalau orang afdal kan biasanya selalu milih sesuatu yang napa? Tapi nyatanya Nabi kan nggak ada riwayat awadan. Sing azan itu Bilal. Dari ulama sing gagik itu pinter, pinter. Nabi itu sayyidul awalin wal akhirin. Nak Nabi itu sing ada niku jamaah harus berbagi payah. Ya harus sunat ma'akadah langsung berdoain. Ku sing manggil Kanjeng. Wong Kanjeng Nabi ngomong wedo kok gak ngeteh. Penting ra penting nek sing ngutus Nabi dadi wajib. Ora iso Nabi sing ngutus mendesak mboten ya Rasulullah gak iso. Maksudnya barang ra penting lah. Nabi sing nyuruh kan dadi napa? Wajib. Ora iso Nabi buat taklif. Ya Rasulullah kiranya yang mendesak Nabi nanti saja ya kan gak bisa. Sebab niku Nabi ra oleh azan akan bahaya sekali bagi konstitusi Islam. Nabi napa? Azan. Mergo gak itu sunat, jamaah ada sunat. Tapi berguna apa? Semua macam lebih leren, sing mau lebih leren, mulai lebih leren. Itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Apa dari itu? Jadi kita pakai pion, tapi untuk kita kecil. Kau lama sing wani pion, wong alim. Loh, kalau sering pion. Kenapa wong alim mau wani pion, nak wong rapati alim, nak mulai dari pion, wong alim itu harus beruntung. Masa kita harus beruntung. Sudah itu guyon. Boleh makna guyon piye? Mati bisa bingung. Lah wong alim kan masalah teke selesai. Jadi iso iya niku sirine kenapa nak wong alim iso guyon rapati alim ra iso. Lah Mustafa roken kemudian boleh lah mati kok jijo tapi guyon. Di matane putih tak pantil. Iki rombatan atom. Kemudian kitab juga hilang. Wah, salah. Mengana agak mencerita barang khotib pamen nganggo teks sing wis ana, kita namung didelik tok wapok tenan. Ya sel wong alim ya tenang ae. Beneran tuh khotbah ra ono tuh malah iso cepet. Ya tenang. Jadi ini penelitian rata-rata orang alim cintaku itu ya biasa juga karena dia punya banyak azan. Itu para Imam Nawawi itu yang orang Majmu itu kitabnya itu 20 jilid itu. Wong kula wingi itu bahasa Arab Bukhari sak juta dengan itu. Iki sarah Nawawi 2 juta dengan itu. Wis kakuati tenan 20 jilid. Iku nek diisi serius tok ora ber. Kudu ana apa? Ya cerita itu. Mumpama Kanjeng Nabi ku azan bantah-bantah kok ngibadno sinten Kanjeng. Iya karepe. Nabi ini elok-elok. Jadi mereka, kenapa sing azan cukup Bilal? Mereka, umpama sing azan Kanjeng Nabi itu jadi fardu ain. Mengenai kasus kula niki, lah saniki posisi ulama itu harus satu ambil ya. Misalnya kasus kula niku kecangkeman, cung gak notes, tetep wong tabrak-tabrakan. Meskipun gawe teh itu tidak
Mulane kiai itu haram kecangkeman. Iku bahaya. Soale kiai lagi nuruti nafsu, cung omahku kayak bunga, kayak taman. Santri itu tabrak-tabrakan. Lah sing repot nak kiai rumah dulu, santri disentak perkara rumah apa? Dulu turun untuk makani, goblok. Repot waduh. Tak jane trimo dulu tapi sing wonten kiai iki. Terus santri tabrak. Mana kalau ada kesenjangan kiai orang benci sapi udah jangan aku khawatir lah ngambil santri perkara wedhus. Lu itu bahaya lu. Kiai sing rumah bulan cuma wedhus nggak ngalim lho, nak kira ngalim kan mungkin santri ngerasani. Ah wah masane blokor ngongkone hebat. Lu misalnya gua di wedhus. Terus telat mangan udah buka puasa ngamuk rugen. Ya goblok rugen rumah wedhus ngene ra pedhes. Berarti rumah mukmin, seorang mukmin itu insan itu afdal minal hewan. Dia mau perkara ke itu enggak boleh terjadi. Mulane nabi itu ora oleh didunya. Sejarah nabi ora oleh didunya. Mau nabi didunya bae kan mungkin juga turun goblok. Mungkin dia pakir turun kerepotan. Dewe nabi titah. Lu masalah dewe nabi titah. Jadi soal rugen balik loh. Rugen hari ini bantah Rasulullah kekasih pangeran. Perkara konsumat kudus gak gelem repot. Malaikat nyakete yo repot. Bar Rasulullah Sayyidul Awalin mau perkara ngurusi. Nah, itu kan itu sirine kenapa nabi dari dunia paham. Tapi kiai niru iki ngeriang deh. Ya kita kiai nekat satu kulo itu ramah itu dulu. Cuma kalau yakin nak orang pantas wong alim ra diurusi pangeran. Kalau dari kula nak doang Gusti Yang barat men kata, betul kan jenengan tambah. Wong kula nak doang itu pokoke manja be pangeran. Itu nek Gusti Yang barat itu men kata, betul kan jenengan aku. Kula ni wong alim pegawene mulang. Kula teng Bojonegoro mulang, teng omah mulang, teng sarang mulang, teng kula ni wong mulang. Lha dunya ora pati ro. Ya mungkin, cuma ini itu gua tetap roh marah pun kah? Kan ini gua roh tenan. Mungkin kan minta dengan apa? Ya ini gua mandi tuh, gua tuh mandi. Kalau rata dia juga, tapi rata marah teman. Asli teman yang mohal ya, wong alim kurang Arab. Berapa antus malam usul teman malam bingungnya malaikat. Ya kan itu tadi. Nah aku di wedhus di titik, itu ngamuk santri perkara orang rumah titik orang tak. Padahal nanti perintahnya kiai menjadi wajib. Kemudian cara taklim mutalim, wah kiai itu nomor 2 dari wong Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur guru itu Tuhan nomor 2. Dari guru Tuhan nomor apa? Aku ngapain nih? Mau tahu tenan Jawa Timur kebablat. Aku ini kan perainan tentang keluarganya Gusti Kulon. Ya kalau anak bola rombongan tak mobil lagi. Wah ini sampai orang alim, wah entek tenang, entek ngamek oleh hormat ini. Itu ada satu masjid besar yang enggak, yang hadir dari saya acara orang Jepang gitu. Musuhan kulo semua, bisa merubah sejuta-juta jenengan ke orang alim yang bersanit barokah. Ya aku tenang ya. Pertama ngerayu kalau saya tak spontak uti tenan, nenek uti pun ada tak. Lalu ben barokah itu ngatur orang alim, gambar orang alim mari barokah hari ini. Kalau ngatur-ngatur aku malah kuat, buntun bisa apa-apa. Aku barokah juga gambar orang alim kan. Masuk ngerayu, maksawi, jenis gambar apa? Ini mari apa? Buatin bisa orang panges itu nemo dia datang. Panges itu agak gampang. Buat ini cerita. Jadi uswah itu ngotot itu kan ya. Jadi ini sampai pengertos. Nah ini karangan Imam Ghazali. Kemudian masalah usaha tadi ini yang terkait agama, juga terkait politik. Jadi bandingannya misalnya orang alim uswah itu artinya umatnya Nabi dibiarkan diajari Islam. Begitu juga masalah konstitusi negara. Tidak ada partai Islam yang ideal, juga tidak ada DPR Islam yang ideal. Sing ketekal ketangkap yang itu aja bilang. Tapi nggak bisa dibayangkan negara ini kalau semua anggota parlemen cara berpikir borjuis atau apalagi kapitalistik. Masih mendingan ada DPR Islam. Kalau enggak malah DPR liberal atau sekuler. Contoh paling gampang gini, itu yang paling gampang. Indonesia itu tidak ada DPR Islam yang ngomong etika, meskipun di etika atau orang pokoknya ngomongin apa? Etika. Pokoknya ngomongin etika.
pernah ada satu usul yang menarik dan rasional, dan itu faktual. Kenapa sih Indonesia susah-susah mengembangkan ekonominya? Indonesia dikayakan Hong Kong itu selesai. Yaitu kota bebas judi. Dikayakan Amerika itu selesai. Amerika kaya itu bukan karena profesor ekonominya canggih, coba Hollywood dijual, wong itu dijual, CD resmi, judi dijual. Coba tayangan adu tinju itu berapa miliar triliun, mau ngeduti bisa. Perjudian di Las Vegas menghasilkan berapa triliun, hasil taspen dari Roy. Coba kalau tidak kaya gimana? Pornografi dijual, judi dijual, tinju dijual. Sama, Cina juga gitu, orang mau semua, Makau itu kota judi. Coba kalau Indonesia digitukan kayak misalnya Bali dikayakan Makau, kota judi. Yang mana dikayakan Hollywood, kota seks. Yang mana? Itu selesai. Karena tidak mungkin mengadakan bisnis religius. Bisnis religius itu tidak prospek. Wah, kasus kali tak tronton motor de biro. Sehingga artinya karena masih ada DPR Islam, tidak mungkin rumus itu digolkan. Tapi kalau sudah ada DPR Islam, pasti diantar rumusnya. Coba pariwisata itu dekat dengan apa? Orang tahu semua. Orang ke Makau itu cari apa? Ke Hollywood cari apa? Ke Hong Kong cari apa? Kalau Indonesia digitukan, wah cepat kaya. Coba transaksi seks atau transaksi apa itu judi di Makau. Indonesia gampang sekali di pulau-pulau itu. Wong sudah dilarang saja, orang tahu semua. Di sebagian Pulau Riau itu sudah miliknya si A yang menjadi pusat perjudian. Itu dulu zaman Togel itu saya pernah diceritain intelijen. Zaman Togel itu per kabupaten transaksi per malam itu 2 miliar. Ayo transaksi kabi koko biro. Paham? Artinya kalau semua DPR Islam itu mundur hanya karena kebejatan DPR misalnya, malah si Aidil Jadi ini maksudnya Imam Ghazali itu orangnya tak urip-uripnya yang ngalah. Tapi dia ngakui sebuah teori tetap harus ada orang baik yang kumpul manusia. Kalau enggak malah jura-jura. Ya malah apa? Jura-jura. Lo coba misalnya rumus ekonomi terus rumusnya digitukan mau apa coba? Misalnya rumus perbandingan agama. Pokoknya agama keyakinan enggak asasi manusia. Ahmadiyah juga disomasi, aliran sesat juga enggak disomasi karena kategorinya asasi. Kayak apa? Malah bangsa ini malah kayak orang punya penemuan sholat bahasa Indonesia ke Malang juga disomasi. Orang di Nabi baru juga enggak disomasi. Kayak apa? Tapi dengan ngomong sholat yang geremang-geremeng kadang demo itu tetap malah kontrol. Kok serang sholat itu mereka tenang. Ya sama Arab mati bunuh di bang tenang aja. Semua orang tuh mikir nggak dibuang nekan-nekan itu semua. Ya minimalnya konstitusi negara itu tidak akan mengeruk uang dari bisnis-bisnis haram. Meskipun praktek individu atau oknum ada. Minimal nggak Bali nggak dimakaukan, ya. Batam tidak di Hollywoodkan misalnya. Terus beberapa pulau yang terpencil tidak dikayakan Las Vegas. Itu masih mending.